Apa yang dilakukan kesetaraan gender? Kesetaraan gender itu affirmative action. Sedikit pengalaman yang bisa saya bagi adalah ketika 10 tahun saya diamanai jadi gubernur itu, praktek baik yang kemudian menular itu adalah mengundang 3 kelompok yang seringkali tidak mendapatkan perhatian. Atau ya kalau iya di nomor 2 dan nomor 3 begitu. Satu adalah kelompok perempuan, yang kedua adalah anak-anak, dan yang ketiga penyandang disabilitas. Terus kita tambah sekarang, lansia. Kenapa kemudian membuat kesetaraan, apa yang mesti dilakukan? Tindakan afirmasi ini penting untuk kita lakukan agar kesetaraan itu bisa terpenuhi. Kalau tidak pasti posisinya seperti ini. Ibarat lomba lari mbak, laki-laki dan perempuan itu kalau mau lomba lari, perempuannya harus 1 kilometer di depan dulu. Laki-lakinya 1 kilometer di belakang. Baru nanti akan setara. Kalau tidak bisa. Praktek ini pernah kami kerjakan, pengalaman pada saat di DPR, membuat undang-undang partai politik karena kebetulan ketua pansusnya saya. Dan itu sulitnya minta ampun mendorong agar 30% kepengurusan partai adalah perempuan. Masuk pada undang-undang pemilu, kita berdebat panjang akhirnya memunculkan zipper system. Maka kalau kemudian Anda bicara bagaimana kesetaraan, kita udah jalan cukup lama. Lumayan saya memahami sampai pada saat titik tertentu saya nggak paham, saya sekolah. Dan saya ambil 2 mata kuliah, 1 Women in Politics, 2 soal gender mainstreaming ini. Dan pada saat itulah kita menjadi tahu apa yang mesti dilakukan. Prakteknya apa? Prakteknya, ini setiap saya mau rekrut nih mbak ya, kepala dinas saya. Kalau perempuan dengan laki-laki sama, biasanya nilainya maksud saya, dia tes hasilnya sama, saya pilih perempuan. Perempuan itu meskipun, maaf loh jangan ada yang tersinggung ya, memang cerewet gitu. Tapi bisa konservatif dalam beberapa hal. Dan integritasnya biasanya lebih tinggi. Ya, tepuk tangan dulu buat perempuan. Ini contoh. Ini bukan ngerayu loh mbak, ini bukan ngerayu. Kalau merasa terayu ya itu bonus. Yang kedua, itu yang mau kita lakukan mbak. Jadi membuat tindakan afirmasi untuk kelompok yang ya seringkali terpinggirkan. Dan yang kedua soal hilirisasi industri. Hari ini kan kita cerita hilirisasi sudah berjalan bagus. Tapi yang keluar kan nikel ya. Baru nikel ya, rame gitu. Padahal ada banyak sekali yang bisa kita hilirisasi dari seluruh material yang kita miliki. Resources yang kita miliki, banyak sekali. Maka dengan pengalaman ini, ini contoh ini. Ini karena seringnya dibedah terus tuh loh mbak, jadi paparannya banyak. Udah hafal dong harusnya. Nggak hafal sih, ini ada teman yang bantu. Jadi ini sumber daya nikel ore ke ferronikel menjadi baterai. Kita sudah sampai baterai belum? Maka tugas saya adalah menuntaskan hilirisasinya sampai end to end-nya. Selesai belum? Jangan tepuk tangan, belum selesai. Maka berikutnya adalah industri pertanian, perkebunan, kelautan, digital yang mesti dihilirisasi semuanya. Ya ada cerita saya kira pertanyaan Mbak Destri tadi, Pak Ganjar mau meneruskan hilirisasi enggak? Aku tahu loh, karena ada yang statement, Pak Ganjar enggak mau melakukan ini. Salah. Saya itu mau maju capres itu diskusi awalnya sama Pak Jokowi. Saya diskusi berdua panjang sekali. Sampai pada satu titik butuh keberlangsungan. Dan itu Ganjar. Gitu. Kalau ini boleh tepuk tangan tadi? Oh, boleh. Kami diskusi birokrasi bersih, kami diskusi hilirisasi, kami diskusi pertumbuhan ekonomi, kami diskusi bagaimana menggebrak dan sebagainya. Kami diskusi 2 tahun. Saya bocorkan di Habibie Center ini. Jadi, Mbak Destri itu yang dilakukan. Tapi lagi-lagi, ketika kita akan melakukan itu, mari kita perhatikan analisis yang komprehensif. SDM-nya disiapkan,
Kira-kira kita mitigasi yang mana dulu? Jangan-jangan kalau infrastruktur IT kita lebih bagus, BTS sudah ada di mana-mana, ya, terus kemudian remote area bisa mengakses, jangan-jangan hilirisasi industri digital yang pertama. Industri kreatifnya jalan. Jangan-jangan ekonomi akan tumbuh dari ekonomi kreatif ini dan kemudian kita mengurangi yang sumber daya alam. Jangan-jangan. Sehingga kita bisa menghemat untuk anak cucu kita kelak sambil para peneliti menyiapkan hal-hal yang lebih baik untuk mengelola itu. Kedua. Oke, terima kasih Pak Kanya sudah menjawab pertanyaan dari ibu-ibu.